Jadi di video kali ini saya ingin memberikan sedikit pengalaman kepada teman-teman yang mungkin masih awam dalam merakit PC, mungkin masih bingung mencari part-part apa yang cocok untuk rakitan PC di harga 5 jutaan. Jadi harga PC yang saya rakit ini di harga 5,6 jutaan. Jadi untuk bisa merakit PC dengan harga 5 jutaan ini, apa-apa sih part-part yang diperlukan, kemudian apa-apa sih yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali merakit PC. Dan itu juga seperti yang saya alami, ini adalah pertama kalinya saya merakit PC. Jadi saya sebelumnya adalah user laptop lama, memakai laptop ada sekitar 3 tahun atau 4 tahun saya memakai laptop, dan spesifikasinya itu ya hanya mengandalkan prosesor AMD yang Athlon Silver, dan GPU-nya itu integrated di dalam prosesornya, dan itu sangat tidak mumpuni teman-teman untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan saya seperti editing dan sesekali main game. Jadi waktu perakitan PC ini sekitar 4 bulan yang lalu, sebenarnya awal mulanya ini saya terpikirkan untuk membeli part-partnya ini di Pulau Jawa atau di Jakarta. Tetapi karena saya lihat ongkos kirimnya yang lumayan ya, kalau teman-teman tidak tahu, saya tinggal di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, dan itu ongkos kirimnya dari Jawa ataupun dari Jakarta itu lumayan teman-teman, hampir bahkan hampir mirip-mirip dengan harga part-part yang ingin kita beli. Nah, jadi setelah secara cari toko yang mungkin dekat dari tempat tinggal saya menemukan satu toko yang saya kira cukup bagus, cukup lengkap alat-alatnya, yaitu dari toko Dunia Komputer yang ada di Kota Kendari. Dan video ini tidak sama sekali di-endorse oleh Dunia Komputer, ini hanya untuk membagi pengalaman ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada berada di sekitar masih di wilayah Sulawesi Tenggara, mungkin bisa mengunjungi toko itu di marketplace-nya. Oke, kita langsung saja mungkin ke part-part apa sih yang harus dipersiapkan untuk merakit PC dengan budget 5,6 juta. Di sini sudah ada part-partnya. Ini hanya sebagian dus part-part yang saya beli, karena ada beberapa dus yang sudah hilang seperti dus prosesor, kemudian dus RAM dan SSD. Jadi saya bahas dari yang paling besar dosnya, yaitu motherboard. Jadi motherboard ini dari ASRock, yaitu ASRock B450M Steel Legend. Ini adalah motherboard yang banyak untuk perakit PC pemula. Kenapa saya memilih motherboard ini? Karena motherboard ini sudah dilengkapi dengan 4 keping RAM serta sudah memakai dual SSD. Ada yang Ultra AM2 NVMe, ada yang NVMe yang biasa, dan ini sudah teman-teman, ini sudah mendukung overclock. Jadi kita bisa mengoverclock CPU dan kita bisa juga mengoverclock RAM. Kemudian kenapa saya memilih motherboard ini? Karena dari segi estetiknya lumayan bagus teman-teman. Jadi ada RGB di dalam motherboardnya, dan itu akan menyala ketika kita menyalakan PC, dan itu menambah nilai estetik dari si motherboardnya tadi. Selain itu kenapa saya memilih Steel Legend ini? Karena sudah dilengkapi dengan USB 3.0, kemudian ada USB Type C di motherboard ini. Ini adalah menggunakan chipset AM4 untuk AMD ya teman-teman. Kemudian di colokan tempat VGA itu sudah menggunakan metal teman-teman. Jadi dari ketahanannya mungkin bisa lebih baik daripada yang tanpa menggunakan metal. Ini ukurannya adalah micro ATX. Jadi ini juga sudah mendukung untuk prosesor AMD Ryzen 5000 series. Sudah mendukung sampai ke sana, dan ini memakai chipset B450 AM4. Oke teman-teman, ini sangat rekomendasi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali merakit PC. Harga dari motherboard ini itu di kisaran 1,3 jutaan ya. Iya, 1,3 jutaan. Tapi karena saya memilih toko yang dekat dari tempat kediaman saya, maka harganya pastilah beda dengan di Jawa, yaitu 1,5 jutaan. Nanti saya cantumkan gambar dan link pembelian dari produk ASRock B450 Steel Legend. Oke, kemudian untuk jantung dari PC saya, karena saya mempunyai budget yang bukan sangat minim sih, maksudnya
lumayan minim, jadi saya memilih PSU yang tidak terlalu mahal. Yang penting yang menjadi catatan saya ketika saya memilih PSU itu sudah mengantongi sertifikat 80 plus bronze. Jadi saya memilih PSU dari Infinity Aerocool Lux yang non RGB yang 550 watt. Kenapa saya memilih PSU ini? Karena kenapa bukan yang RGB sekalian? Kan hanya beda beberapa rupiah saja harganya. Kenapa saya memilih ini? Karena banyak kasus, khususnya untuk yang RGB, banyak kasus kebakaran, ada kasus korslet dari PSU itu. Jadi makanya saya memilih di Lux 550 watt ini. Ini sudah 80 plus bronze, dan untuk pin ke VGA itu 6 tambah 2 ya teman-teman, berarti 8 pin. 1 kali 8 pin untuk colokan VGA. Oke, untuk PSU nya nanti saya sertakan link pembeliannya di deskripsi. Untuk VGA nya sendiri di sini saya karena budgetnya minim, saya memilih VGA bekas, yaitu dari brand Inno3D yang tipe GTX 1050 Ti 4GB DDR5. Kenapa saya memilih ini ya, karena waktu itu sebenarnya saya mau memilih GTX 750 Ti, dan itu harganya sekitar 1,3 jutaan dan baru. Tetapi saya berpikir lagi, sekalian aja yang GTX 1050 Ti walaupun bekas. Dan tapi saya kira walaupun bekas ya, selama saya memakai VGA ini lumayan tidak ada kendala. Untuk performanya lumayan, untuk kebutuhan editing dan rendering, kemudian tambah game-game tipis karena saya tidak begitu aktif bermain game, sekali-kali aja. Jadi saya lebih fokus ke editing video. Jadi ini sudah memakai DDR5, dan ini bisa dikatakan adalah VGA yang paling irit. Bukan yang paling irit juga sih, maksudnya salah satu VGA yang irit di selain GTX 750 Ti. Harga bekasnya lumayan murah di 1,3 jutaan, 1,4 sampai ke Sulawesi Tenggara ini. Ini sudah dual fan. Kemudian walaupun tidak memakai heat pipe, tapi sudah ada pendingin dengan dual fan. Untuk prosesornya sendiri karena dosnya tidak ada, jadi saya memakai prosesor dari AMD Ryzen 3 3200G. Kenapa saya memilih 3200? Kenapa? Karena awal mula saya rakit PC ini teman-teman tidak memakai VGA, nanti VGA nya belakangan. Jadi saya awal mulanya mengandalkan eGPU dari prosesornya sendiri, ya minimal PC nya bisa hidup dulu ya teman-teman, bisa dipakai dulu untuk mengolah data, minimal bisa mengetik dan bisa mengedit foto tipis-tipis lah. Nah, setelah itu baru saya memilih membeli VGA lagi, yaitu GTX 1050 Ti. Oh ya, kemudian untuk casing teman-teman. Jadi casing dari PC ini saya menggunakan dari Digital Alliance Gaming Element X. Ini frame faktornya itu micro ATX. Untuk motherboard B450M ini ukurannya pas-pas. Jadi casing ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi saya kira itu sangat sesuai dengan selera saya. Saya tidak mau terlalu kecil, tapi saya juga tidak mau terlalu besar, sehingga bisa menghemat ruang. Dan casing ini sudah dilengkapi dengan RGB yang bisa kita ganti-ganti untuk lampu RGB-nya. Oke, lanjut ke RAM. Jadi RAM yang saya gunakan di sini, awal mula saya merakit PC ini sebelum ada VGA, itu saya menggunakan dual channel 4x2. Nah, setelah saya upgrade menjadi 4x2 dan 2x8. Jadi total RAM ini 24GB. 24GB ini menggunakan RAM dari Kingston Fury yang berkecepatan 2666 MHz. Saya kira untuk prosesor ini, untuk disandingkan dengan prosesor dan VGA, sudah lumayan mumpuni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi teman-teman yang mungkin adalah konten kreator ataupun gaming. Harga untuk RAM ini sekitar 1 jutaan teman-teman ya. Jadi untuk 2x4 itu saya beli di Dunia Komputer, harganya lumayan mahal, 2 sampai 500-an ribu. Kemudian saya memutuskan untuk upgrade lagi karena untuk kebutuhan 8GB untuk sekarang ini sudah tidak relevan lagi teman-teman. Jadi minimal 16GB. Ini sudah overkill sekali lah 24GB.
Oh ya, untuk partnya lagi yang lain yaitu di sini saya menggunakan bukan water cooling, CPU cooler dari Jonesbow yang CR1200E. Sebenarnya awalnya ini saya kiranya ini ARGB di logo ininya, tapi ternyata saya salah. Seharusnya CR yang 1200 yang polos, tidak ada E-nya. Tapi biarlah, harganya ini 175.000. Itu juga saya beli di toko dunia komputer. Ini sudah bisa mensupport untuk LGA 1200 dan bisa untuk AM4. Oh ya, untuk SSD-nya teman-teman. Jadi SSD ini adalah SSD yang dulu saya pakai di laptop. Saya langsung pindahkan ke PC ini dan sudah terinstall Windows di dalamnya. Ini SSD dari Kingston A2000. Ini ukurannya 250 GB. Harganya dulu saya beli di toko di sini di Kolaka itu sekitar 700-an, tapi sebenarnya kalau di marketplace itu mungkin sekitar 200 ribuan atau sampai 300 ribuan. Kemudian selain SSD M2 NVMe yang saya pakai di rakitan PC 5,6 jutaan ini, saya memakai penyimpanan kedua yaitu dari SSD Kingston juga yang 128 GB. Kemudian penyimpanan ketiga saya memakai SSD dari WD Blue 350 GB, itu copotan dari laptop juga saya pindahkan. Jadi itulah mungkin PC rakitan saya di harga 5,6 jutaan. Dan hasil pengalaman saya dari PC 5,6 jutaan ini sudah bisa menunjang kebutuhan saya sebagai content creator. Sekali-kali juga bisa dipakai untuk gaming, bisa juga untuk rendering, bisa juga untuk desain, edit foto di Photoshop. Oh ya, terakhir saya lupa, yaitu fan casing. Jadi di sini saya memakai 5 fan casing, semuanya dari NYK Nemesis. Satu yang jenis NYK Nemesis Rainbow, satunya yang statis, yang lain saya lupa apa tipenya, yang jelasnya keempatnya ini saya memakai dari NYK Nemesis. Rencana ke depan mungkin saya akan ganti ke PC cooler ataukah merek-merek lain atau Vantage atau apa. Saya mau mengganti ke satu warna saja, ke warna putih lah mungkin, karena lama-lama juga kayak pusing mata lihat terlalu banyak lampu-lampu, terlalu banyak warna. Jadi mungkin saya akan ganti nanti warnanya. Saya kira hal yang paling penting untuk teman-teman perhatikan dalam merakit PC itu yang pertama, yang harus ditentukan dulu motherboardnya teman-teman. Jadi untuk awal kita merakit PC itu yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah motherboardnya. Dia sudah support dengan prosesor generasi berapa, dia AMD atau LGA. Kemudian untuk RAM-nya dia support DDR berapa, DDR4 atau DDR3 atau bahkan DDR5. Untuk VGA-nya sendiri dia support untuk DDR5 atau DDR6. Kemudian dia sudah bisa dipasangkan SSD M2 ataukah hanya bisa menggunakan hard disk atau SSD SATA. Saya kira untuk rakitan 2023 saya kira penggunaan SSD M2 NVMe itu sudah wajib bagi rakitan yang saat sekarang ini. Selebihnya ya minimal DDR4 dan sudah memakai VGA DDR5 lah untuk kebutuhan sekarang. Jadi kalau ada teman-teman yang mengira bahwa dalam merakit PC itu harus dengan budget yang belasan juta, saya kira tidak juga. Jadi tergantung dari kebutuhan kita, tinggal bagaimana kita bisa menyesuaikan, PC itu bisa menyesuaikan dengan berapa anggarannya kita. Kemudian seperti apa kebutuhannya kita, apakah PC itu sudah bisa menunjang kebutuhan kita apa belum. Oh iya, dari list harga ini hanya untuk komponen PC-nya saja teman-teman, tidak termasuk monitor, tidak termasuk keyboard, mouse dan peripheral lainnya. Itu hanya untuk PC-nya saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, sudah mensubscribe. Kalau yang sudah mensubscribe, kalau yang belum ya silahkan di subscribe ya teman-teman ya, untuk mensupport saya supaya saya lebih semangat untuk membuat konten untuk teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau komen silahkan. Kalau ada yang salah dalam video ini mohon maaf, karena saya juga adalah pemula dalam dunia perpisian duniawi. Jadi mari kita memberikan komen yang saling membangun. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. See you.